Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Sukma Chess. Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan dan diberikan rezeki yang berlimpah. Salam Gen Sumus. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas part yang sangat menarik antara Nijat Abbasov pecatur tuan rumah melawan Vidit Santos Gujrati. Penasaran dengan partainya? Mari kita bahas ya. Nijat Abbasov menggunakan buah putih, Vidit Santos Gujrati menggunakan buah hitam. Nijat memulai langkah dengan pion D4, dijawab kuda F6, kuda F3, pion D5, gajah F4, dan ini masuk dalam pembukaan London System. Dijawab pion C5, pion E3, kuda C6, kuda berkembang ke D2, pion E6, pion C3, gajah E7 dengan ide melakukan rokade. Dijawab pion A3 mengontrol peta G4, gajah ke D6 dengan tujuan mengadu gajah. Dijawab putih, pion pukul pion, dipukul balik menggunakan gajah. Gajah berkembang ke D3 dengan ide melakukan rokade pendek untuk putih. Dijawab gajah mundur ke D6 mengadu gajah. Gajah pukul gajah, dipukul balik menggunakan menteri ke C2 dengan ide bisa melakukan rokade panjang dan rokade pendek untuk putih. Hitam membalas kuda ke E5, dipukul oleh putih menggunakan kuda, dipukul balik oleh hitam menggunakan menteri. Putih melakukan rokade, hitam menjawab dengan gajah ke D7 dengan ide bisa melakukan rokade panjang dan pendek untuk hitam. Jawab pion E4, pion pukul pion, dipukul balik menggunakan kuda ke D5, benteng ke E1 dengan tujuan mengepin menteri. Dirokan oleh hitam dengan langkah gajah ke C6, benteng bergeser ke D1, hitam melakukan rokade panjang, gajah mundur ke F1, raja bergeser ke B8, menteri bergeser ke D2, hitam menteri mundur ke E5, kuda ke C5. Hitam melanjutkan dengan langkah pion H6 dengan tujuan mengontrol petak G5. Maaf sebelumnya, pada posisi seperti ini apabila hitam respon dengan mengancam kuda ini, maka akan ada jalan discover check ya teman-teman, maka menterinya akan jatuh. Oke, kembali langkah Sina yaitu dengan pion H6. Putih membalas dengan pion C4 dengan tujuan mengancam kuda mundur ke E7, menteri bergeser ke C3, hitam kuda ke F5, putih melancarkan serangan dengan pion B4, benteng pukul benteng, dipukul balik menggunakan benteng, benteng bergeser ke D8, benteng pukul benteng, dipukul balik menggunakan menteri. Oke, pada posisi seperti ini kedua pemain tidak memiliki benteng ya, dan hanya memiliki pion, gajah, kuda, dan menteri. Dan untuk pionnya itu sama ya, cuma yang hitam itu pionnya ada yang 4 dan putih itu 3 sama 3. Oke, lanjut. Putih membalas dengan pion ke B5 dengan tujuan mengancam gajah mundur ke E8. Putih terus melancarkan serangan dengan pion A4. Raja bergeser ke C8, kuda mundur ke B3, hitam balas pion F6. Pion terus mendongkrak ke pertahanan raja hitam dengan langkah pion A5, menteri T8, menteri putih B4, pion B6, direspon oleh putih, pion pukul pion, dipukul balik menggunakan pion. Putih terus melancarkan serangan dengan pion C5,
dipukul balik oleh hitam menggunakan pion. Menteri pukul pion dan mengancam cek. Raja bergeser ke B8. Menteri melakukan cek dengan langkah Menteri B6. Raja bergeser ke C8. Putih mendapatkan pion dan melakukan cek. Pada posisi seperti ini ada dua opsi ya teman-teman. Bisa melangkahkan menteri untuk melindungi raja ataupun dengan menutupnya dengan gajah. Oke. Pada posisi seperti ini hitam memilih dengan menutupnya menggunakan gajah ya. Menteri mundur ke C4 dengan melakukan cek. Raja bergeser ke D8. Pion didorong terus oleh putih dengan langkah pion B6. Menteri hitam mundur ke D6. Menteri putih melakukan cek kepada raja. Raja bergeser ke E7. Pion putih tetap dengan tujuan yaitu pion promosi ya teman-teman. Dengan langkah pion B7. Diblokade oleh hitam dengan langkah gajah ke E8 ya. Apabila ini promosi maka akan jatuh ya pion promosinya. Oke, oleh sebab itu hitam memblokadenya dengan menggunakan gajah. Apa respon putih? Putih merespon dengan langkah gajah ke B5 dengan tujuan apabila dimakan maka pionnya akan promosi ya. Oke. Oke, oleh sebab itu hitam tetap merespon dengan menteri ke D1 dengan tujuan melakukan cek pada raja. Raja simpel bergeser ke H2. Menteri hitam tetap melakukan cek kepada raja. Diblokade oleh pion di G3. Pada posisi seperti ini saat hitam tidak bisa melakukan cek, hitam melakukan langkah gajah ke F7 dengan tujuan mengancam menteri. Apa respon putih terbaik? Putih tidak memperdulikan hal tersebut. Dia melangkahkan pion ke B8 dengan tujuan yaitu melakukan promosi menteri. Hitam merespon dengan menteri dipukul oleh gajah ya. Oke. Pada posisi seperti ini apa langkah putih yang terbaik teman-teman? Oke. Pada posisi seperti ini putih melangkah menteri ke E8 dan pada posisi seperti ini hitam atau Vidit Santos Gujarati menyerah. Karena apa ya? Posisi raja hitam sangat buruk dan posisi raja putih sangat baik ya dalam mempertahankan wilayahnya agar tidak diserang oleh menteri hitam. Oke, oleh sebab itu pada pertandingan video World Cup kali ini Vidit Santos Gujarati harus gugur. Oke teman-teman, apabila kalian suka dengan videonya silahkan like.